Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, halo. Mana wajah-wajahnya? Yang lain mana? Saya sarankan untuk yang kesulitan menampilkan video itu pakai foto ya ininya apa bukan hanya nama supaya saya juga ingat sama wajah-wajah Anda. Rasanya tidak nyaman gitu loh ngajar atau interaksi tapi tidak melihat wajah. Baik, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa usability evaluation itu tidak cukup hanya apa itu menggunakan metode tertentu ya yang kita bahas minggu lalu, eh, baik cognitive evaluation, terus heuristic evaluation, dan yang model review based evaluation. Tetapi juga Anda harus ya dengan dalam tanda kutip mungkin turun langsung ya melakukan survei, wawancara dan semua kegiatan yang mungkin dalam kegiatan evaluasi ini tidak hanya saya ulangi tidak hanya dilakukan di kuliah IMK ya, tapi juga di kuliah-kuliah lain, di kuliah sistem informasi ya, mungkin di kuliah rekayasa perangkat lunak dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa disebut sebagai pengumpulan data dari khususnya pengguna dalam apa itu melakukan evaluasi ya. Jadi ini apa bahan kuliah kita hari ini. Oke, kelihatan presentasinya? PowerPoint. Lihat Pak, Oke, kita mulai. Yang lain sudah pada connect ini kok jempe-jempe wae. Ya saya curiga gitu loh cuma masuk login terus tidur lagi. Jangan ya. Ya percuma. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dalam evaluasi yang pertama adalah metode, yang kedua adalah keterlibatan dari pengguna. Jadi partisipasi pengguna dalam evaluasi umumnya mulai terlibat dalam tahap pengembangan atau setidaknya seperti yang kita bahas minggu lalu itu ada prototype system yang sudah berfungsi ya. Bahkan apa paper prototyping saja itu disebut sebagai salah satu cara paling mudah menguji usability atau kegunaan pada tahap pengembangan atau perancangan.
Nah, jadi evaluasi berkisar dari simulasi kemampuan interaktif ya, seperti yang sedang Anda bangun sekarang, paper prototyping, sampai dengan sistem yang memang fungsinya sudah selesai atau memang sudah digunakan. Mungkin ada pengembangan ya, atau mungkin juga memerlukan perbaikan. Nah, untuk gaya evaluasi atau evaluation style itu ada studi lab ya, studi laboratorium dan survei lapangan. Ada dua macam ya. Umumnya dua-duanya memang digunakan. Yang pertama adalah studi laboratorium. Maksudnya adalah ada kegiatan khusus yang di lingkungan tertentu ya. Ini istilah saja, bukan Anda berpikiran seperti lab kesehatan atau lab komputer. Bukan seperti itu. Ya, tidak selalu seperti itu. Nah, studi laboratorium itu di mana pengguna dikumpulkan baik perorangan maupun per grup ya dalam satu ruangan tertentu, lalu dilakukan evaluasi berkaitan dengan sistem tertentu. Keuntungannya di sini adalah ada peralatan-peralatan khusus yang memang tersedia untuk memantau. Mungkin direkam ya, mungkin nanti ada komputer untuk menampilkan sistemnya dan diuji bagaimana perilaku pengguna. Nah, keuntungan yang lain adalah kalau dilaksanakan di lab ya, ini cenderung tidak terganggu ya, tetapi juga kekurangannya kurang konteks. Jadi tidak kelihatan kondisi nyata pengguna saat bekerja. Tidak kelihatan lingkungannya, ya tidak kelihatan bagaimana mereka bekerja bersama. Karena seakan-akan ini ada di lingkungan yang tertutup, lingkungan yang mungkin dalam tanda kutip aman kali ya. Nah, kesesuaian dari studi lab ini adalah jika lokasi sistem tidak menguntungkan atau tidak praktis untuk dibatasi, maka sistem single user itu memungkinkan dikendalikan dalam penggunaan. Benar-benar dalam lingkungan yang terkontrol. Pokoknya mirip dengan di lab. Ya, bayangkan Anda praktikum di lab komputer. Itu biasanya lebih nyaman dibandingkan dengan praktikum di kelas. Salah satunya adalah alat-alatnya lebih lengkap. Ya, Anda tidak perlu misalkan sibuk cari colokan listrik ya dan lain-lain ya. Sementara kalau di lab itu semuanya sudah disediakan. Nah, tidak terganggu, bisa fokus berinteraksi dengan user dalam rangka evaluasi, tapi di sisi lain juga kita agak sulit melihat kelemahan-kelemahan di kondisi kerja nyata. Nah, ini bisa amati melakukan survei lapangan. Ya, bukan hal yang aneh nanti Anda melaksanakan tugas akhir lalu Anda minta izin ke prodi, minta surat pengantar untuk Untuk melakukan survei. Supaya Supaya bisa melihat lingkungan asli, artinya lingkungan di mana misalkan si sistem aplikasi tersebut digunakan dalam sebuah organisasi misalkan. Jadi ini sesuai konteks. Ya, jadi ini sistem aplikasinya misalkan untuk e-commerce. Bagaimana sih menggunakannya? Coba kita lihat penggunanya, coba kita lihat pengelolanya. Lihat kerja mereka di tempat mereka biasa bekerja. Nah, ini studinya biasanya bersifat observasi atau pengamatan. Ini butuh effort yang lebih ya, lingkungan mungkin bisa berubah ya.
Anda harus melakukan survei lapangan tanpa mengganggu misalkan proses kerja. Kenapa? Ya banyak gangguan. Namanya juga kita datang ke tempat orang, ya tidak bisa kita minta waktu khusus memaksa orang lagi kerja gitu loh. Belum lagi misalkan ya kebisingan, ya banyak gangguan. Tetapi dari sisi konteks ini Anda bisa melihat bagaimana sebuah sistem aplikasi itu digunakan di lingkungan nyata. Milih yang mana? Biasanya itu bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nanti tergantung dari apa kepentingan. Misalkan Anda akan melaksanakan paper prototyping, ya. Anda mau buat menampilkan rancangan Anda kepada anak SD kelas 3 misalkan. Terus mereka Anda ajak, ya, di satu tentu saja tidak di sekolahnya, ya, di lingkungan yang bebas gangguan. Anda bisa dengan nyaman melakukan misalkan wawancara. Itu termasuk yang pertama, ya, studi di lab. Ya, mungkin anak SD-nya itu ponakan Anda, jadi Anda di rumah saja. Tidak kondisi bagaimana dia si aplikasinya digunakan misalkan di sekolah. Ya, itu bisa dilaksanakan. Baik. Nah, tadi saya menyebutkan misalkan pengguna. Saya menyebutkan tadi misalkan anak SD. Nah, itu adalah partisipan atau peserta dari evaluasi. Ya, peran partisipan ini sangat penting untuk keberhasilan sebuah evaluasi. Nah, nanti pada saat Anda melakukan evaluasi, peserta harus dipilih sedekat mungkin dengan populasi pengguna sistem aplikasi yang diharapkan. Masih ingat? Sebentar, sudah ngambil kuliah statistik kan? Atau belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Berarti masih ingat istilah-istilah populasi, sampel, dan seterusnya? Itu yang dimaksud dengan, ya, apa? Masih ingat? Bagaimana Anda melaksanakan sebuah pengumpulan data, misalkan menggunakan kuesioner. Nanti juga kita akan bahas itu. Ya, jadi Anda harus memilih populasi dari pengguna sistem yang sebenarnya, sistem aplikasi. Jangan salah nanti menentukan populasi, nanti evaluasinya juga salah. Ya, mau Anda menentukan sampel tapi dari populasi yang salah, ya tidak tepat. Ya, yang pernah saya sampaikan bahwa salah satu penghalang dalam pengumpulan data itu adalah Anda pengumpulan datanya benar tetapi kepada partisipan yang salah, ya nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk implementasi tadi sebetulnya sudah disinggung, ya, bahwa evaluasi implementasi itu satu kepada sistem yang baru simulasi, dua kepada sistem aplikasi yang baru jadi prototype, atau mungkin kepada sistem aplikasi yang sudah full implementation. Kalau Anda lihat, ya, kalau Anda berkunjung ke digital library-nya Unpas terus nyari yang judul TA kakak Anda itu usability evaluasi usability atau pengukuran usability, umumnya yang prototype dan kebanyakan itu yang full implementation. Jadi mereka mengambil studi kasusnya dari sebuah organisasi atau perusahaan atau instansi yang sudah menggunakan sebuah sistem aplikasi, misalkan website, sudah digunakan, sudah jalan.
Mereka melakukan apa? Mereka melakukan survei lapangan untuk melakukan evaluasi implementasi. Ya. Nah, dalam melakukan evaluasi ada beberapa eksperimen yang Anda lakukan. Ini biasanya mengacu kepada analisis awal. Analisis awal apa? Analisis awal Anda berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di IMK, ya, untuk menentukan kira-kira bukan menentukan tapi membangun yang namanya hipotesis atau dugaan-dugaan mengenai perbaikan. Contoh ya, Anda berkunjung melakukan survei, melihat penggunaan website di sebuah perusahaan. Anda melakukan pengamatan tanpa wawancara dulu, tanpa survei dulu, bukan survei, tanpa meminta pendapat dari pengguna. Anda analisis dulu berdasarkan layout, berdasarkan interaksinya, ya, berdasarkan dukungannya terhadap fungsi perusahaan dan bisnis. Lalu Anda buat hipotesis apa kira-kira yang harus diperbaiki. Rada sulit kalau Anda tidak melakukan hipotesis, ya tidak ada yang perlu dibuktikan. Ya, contoh misalkan, ya, pada saat Anda melihat sebuah website, Anda berpikir bahwa wah, ini breadcrumbs-nya kurang bagus. Di mana ternyata posisi pengguna dalam halaman-halaman website ini sulit, misalkan kembali ke halaman awal atau mengetahui dia ada di menu yang mana. Nah, itu Anda yang mengambil posisi, yang mengambil hipotesis. Anda tulis nanti itu hipotesisnya, apa yang perlu diperbaiki. Nanti Anda buktikan dengan melakukan survei atau uji lab dan perhitungan-perhitungan statistik. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Experimental evaluation nanti juga berkaitan dengan sejumlah kondisi, ya. Terus juga Anda harus melihat perubahan ukuran perilaku yang dikaitkan dengan kondisi berbeda. Artinya Anda melihat ukuran-ukuran interaksi yang menyatakan bahwa apakah interaksinya bagus atau kurang bagus. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan eksperimental ini ada 4. Sebetulnya bukan hanya hipotesis, tetapi juga subjek, variabel, dan eksperimental design. Subjek, itu adalah peserta atau partisipan. Lalu variabel itu adalah eksperimen manipulasi yang akan dilaksanakan. Ada berapa variabel untuk heuristic evaluation? Sudah lupa lagi, baru seminggu. Halo? Muhammad Restu, ada berapa? Muhammad hilang. Aji Fatah? Aji Fatah? Ada, Pak. Ya, ada berapa? Ada berapa komponen kemarin? Ada berapa variabel? Heuristic evaluation? Hilang lagi. Anta Safarik? Anta Safarik masih tidur. Wijdan? Wijdan juga masih tidur. Yuni Setiawati?
Tidak ada jawaban. M. Fauzan, sudah bangun M. Fauzan? Ada berapa komponen variabel? Tidak ada yang bisa menjawab? Silahkan yang bisa menjawab. Ada 10, Pak. Ada 10, cuma bilang 10 kok susah amat ya. Mulai dari visibility system status sampai tersedianya help. Ya berarti itu yang diuji. Coba minta perhatian kepada mahasiswa yang tidak menampilkan video ya. Tolong bangun gitu loh. Ini dosen lagi ngajar ya. Bukan lagi dagang obat gitu loh. Tolong didengarkan. Menjawab saja tidak. Baik, jadi itu ada 10 variabel jika Anda menggunakan heuristic evaluation. Lalu hipotesis tadi misalkan prediksi ya. Jadi awal-awal itu Anda sudah membuat hipotesis, jangan sampai nanti pada saat Anda melakukan penelitian ya benar-benar terserah sama pengguna. Tidak ya. Ada hipotesis yang harus dibuktikan oleh apa? Oleh desain eksperimental. Pertama memilih hipotesis, lalu katanya lalu untuk memutuskan dengan tepat apa yang ingin ditunjukkan dibuktikan. Sekali lagi ingat bahwa hipotesis itu bukan hanya berkaitan dengan faktor-faktor usability saja, ya, efisiensi, efektivitas, dan satisfaction, tetapi juga bagaimana kemudahan dari pengguna memanfaatkan sistem aplikasi untuk mendukung bisnis perusahaan atau mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Ya, itu bagian dari hipotesis yang Anda rancang. Nah, ini ya mau tidak mau ya, karena ada hitung-hitungan, Anda harus menggunakan analisis statistik. Sebentar, di kuliah statistik kan sudah belajar ya pengelolaan kuesioner, pengumpulan data, lalu pakai misalkan skala Likert ya, ada yang pakai ANOVA, ada yang pakai Kornbach, masih ingat? Bagaimana menentukan varians ya, gampang ya, biasanya mahasiswa itu menggunakan aplikasi SPSS ya, mirip-mirip dengan Excel. Jadi tinggal masukkan data, tinggal pilih fungsinya, udah jadi ya, tidak terlalu sulit. Ya ini contoh-contoh sajalah, saya pikir Anda sudah paham ya, variabel, ada variabel discrete, ada variabel continue. Ini lebih ke statistik ya, ini contoh juga analisis statistiknya. Jadi sebelum nomor 1 itu tentu saja Anda punya hipotesis ya. Lalu Anda menentukan populasi dan sampel responden. Ini penting sekali ya. Bukan hanya kuliah IMK saja loh. Tetapi pada saat Anda melakukan pengumpulan data, pengolahan data menggunakan misalkan kuesioner, ini biasanya akan ditanyakan. Jangan sampai nanti hasilnya dari pengelolaan datanya ternyata dianggap tidak bagus karena ternyata Anda dari awal sudah melakukan kesalahan. Apa salahnya? Salah menentukan populasi dan sampel dari responden. Pak, saya melakukannya dari populasi mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa IF Unpas. Menurut teori itu berapa berapa ratus populasinya yang harus diteliti. Dari sekian itu berapa persen yang jadi sampel yang Anda akan sebarkan misalkan kuesionernya. Nah, kalau dari awal saja sudah salah, ya, saya tidak akan membahas lebih jauh ini ya karena sudah diajarkan di statistik.
Tetapi saya peringatkan, ya ingatkan bahwa kalau ini salah nanti ke bawahnya juga nanti salah. Anda mempersiapkan kuesioner. Kuesioner biasanya adalah ini sudah ada. Tinggal Anda edit disesuaikan dengan subjek sistem aplikasinya. Contoh-contoh kuesioner Anda bisa lihat di website usability.org. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Kenapa misalkan banyak yang pakai heuristic evaluation, yaitu karena salah satunya ya banyak contoh-contoh kuesionernya. Jadi Anda tidak harus buat dari awal. Lalu melakukan pengarahan terhadap partisipan, ya penyebaran kuesioner baik langsung dalam bentuk kertas maupun misalkan menggunakan email ya, menggunakan kuesioner dari Google. Lalu pengujian validitas, ada pengujian readabilitas ya, misalkan menggunakan Cronbach-Alpha untuk menentukan varians, lalu menentukan bagus atau tidaknya misalkan dengan pengukuran variabel. Kenapa saya menggunakan skala Likert, karena ini yang banyak digunakan ya. Jadi diisi kuesionernya, jawaban dari partisipan itu biasanya mulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Lalu akhirnya Anda melakukan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Ya, kalau dalam sebuah proyek ya biasanya langsung diperbaiki ya setelah diketahui apa yang memang harus diperbaiki. Sorry. Oke. Selanjutnya adalah cara untuk melakukan observasi. Ini ada 5, mulai dari think aloud ya sampai dengan post task walkthrough. Ya, walkthrough ingat ya yang kemarin itu cognitive walkthrough ya. Mirip-mirip lah. Yang pertama adalah think aloud. Kalau diterjemahkannya, berpikir gitu, cara bagaimana pengguna berpikir, tetapi coba digambarkan ya, misalkan ditulis atau mungkin disampaikan secara lisan dan kita perhatikan apa yang dia lakukan, lalu apa alasannya, lalu apa hasilnya, apa yang terjadi. Ya, maksudnya di sini adalah memahami apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh pengguna. Ya, kenapa dia harus ngeprint? Kenapa dia harus menekan tombol ini? Kenapa dia pindah halaman? Kenapa dia memilih menu tertentu? Itu think aloud. Selanjutnya adalah cooperative evaluation. Ini adalah variasi dari think aloud. Pengguna bekerja sama dalam evaluasi sehingga baik pengguna dan evaluator dapat saling bertanya dan diskusi ini sebetulnya lanjutan. Ya. Kenapa pengguna melakukan hal ini? Ditanyakan oleh Anda sebagai evaluator. Apa alasannya? Apa punya pilihan lain? Tidak. Ada protokol analisis. Wah, namanya protokol analisis, tapi pelaksanaannya sederhana saja ya. Ada alat-alat kakas bantu. Apakah kertas, apakah Anda bawa alat perekam, atau mungkin divideokan ya supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Mungkin juga ada automated analysis. Ya, salah satunya adalah dalam sebuah project ada yang namanya EVA ya, Earn Value Analysis. Setiap komponen itu dinilai keuntungannya. Ini Anda mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut di kuliah manajemen proyek ya, Earn Value Analysis. Tapi di sini automated analysis adalah
mencatat secara otomatis apa yang user lakukan. Misalkan Anda bisa mengidentifikasi dalam sebuah sistem aplikasi kira-kira fungsi mana yang paling banyak dipakai, kapan paling banyak dipakainya, sehingga bisa menentukan bahwa fungsi ini sangat penting. Anda bisa menentukan nanti bahwa jika harus diperbaiki fungsi tersebut itu harus diperbaiki dengan cepat. Dan yang terakhir adalah post task walkthrough. Ya, post task itu jadi setelah pekerjaan selesai, bagaimana hasil yang tadi itu kembali diuji kepada pengguna untuk meminta komentar. Pengguna melakukan sesuatu, dicatat, lalu hasilnya nanti didiskusikan. Beberapa mungkin sulit terlihat pada saat think aloud, itu diharapkan setelah pekerjaannya selesai bisa ya mungkin penggunanya lebih santai ya, sehingga dia bisa mungkin mendiskusikan, mungkin ada usulan-usulan, mungkin ada harapan yang bisa jadikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan. Ya, ini kata kuncinya untuk observational method ini adalah komunikasi dengan user. Ya, bagaimana Anda dengan berbagai metode ini mencoba menggali apa yang dilakukan oleh user dan bagaimana Anda bisa membuat pekerjaan user itu nanti lebih baik ya, lebih mudah, tingkat usability-nya lebih tinggi dalam rekomendasi yang akan diajukan. Baik, tadi saya sudah menyinggung ya bahwa umumnya mungkin dua hal ini Anda lakukan dalam melakukan usability heuristic. Wawancara iya, menyebarkan kuesioner juga iya. Ya, jadi ya begitu ya. Jangan Anda males-males nanti kalau ada kakak Anda kakak angkatan itu minta tolong misalkan untuk mengisi kuesioner atau melakukan wawancara. Jawab dengan jujur ya, isi dengan benar. Karena satu saat Anda ada di posisi mereka. Mau tidak mau bahwa penelitian Anda itu harus dibuktikan dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Ya, wawancara Anda sudah ngambil kuliah sistem informasi? Halo? Sedang mengambil. Sedang ini. Sedang. Ada survei? Ada wawancara? Atau diberi ini? Diberi kasus? Kasus, Pak. Kasus, ya. Ya, karena mungkin kondisi kita ya. Pandemik. Tapi kalau kondisi normal itu biasanya Anda harus melakukan wawancara. Langsung datang ke tempat organisasi atau instansi tertentu. Yang kedua adalah Anda menggunakan kuesioner. Nah, kalau wawancara, tentu saja Anda juga harus mengetahui latar belakang dari bisnisnya, latar belakang dari pengguna, ya. Anda sudah siapkan daftar pertanyaan, lalu Anda ajukan daftar pertanyaan tersebut sesuai dengan waktu yang diminta dan catat. Beres wawancara, Anda cek ulang, ya. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman terhadap jawaban atau hasil dari wawancara.
lebih nyaman sebetulnya wawancara ya. Tetapi kalau kita melihat Anda harus mewawancara sekian puluh orang, mungkin sekian ratus orang, rada sulit. Jadi Anda memilih yang kedua. Metode ini kurang fleksibel dibandingkan teknik wawancara, namun dapat digunakan untuk menjangkau kelompok peserta yang lebih luas. Maksudnya adalah lebih banyak. Sekali Anda menyebarkan kuesioner 50. Ini sulit ya wawancara langsung 50 orang. Saya pernah membimbing mahasiswa yang melakukan survei, dia menyebarkan sampai dengan 300 kuesioner. Sulit itu, sangat sulit, mungkin tidak mungkin dilakukan dengan wawancara, ya akan makan banyak waktu. Nah, ini contoh kuesioner. Sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Disesuaikan dengan sistem. Ya, misalkan tadi contohnya heuristic evaluation, ada variabel yang berkaitan misalkan dengan kesesuaian dengan dunia nyata. Nah, itu diturunkan menjadi beberapa pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Biasanya skala Likert seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari strongly disagree, sangat tidak setuju, sampai strongly agree, sangat setuju. Nanti jawaban-jawabannya itu dinilai menggunakan kaidah-kaidah statistik. Ya. Kalau dulu-dulu kan mesti pakai kertas ya, Anda mesti datang sendiri ke responden. Sekarang kan lebih mudah. Anda tinggal minta emailnya, lalu Anda bisa sampaikan contoh kuesioner ke mereka. Hasilnya bisa langsung dalam bentuk spreadsheet, jauh lebih mudah. Ini contoh kuesioner, bisa beberapa lembar ya. Beberapa variabel itu bisa diwakili oleh beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sistem aplikasi. Baik pertanyaan umum ya untuk tipe-tipenya, atau pertanyaan terbuka, pertanyaan skalar, bisa juga pilihan ganda, bisa juga pertanyaan peringkat, memilih maksudnya. Pertanyaan umum biasanya berkaitan dengan latar belakang pengguna. Pertanyaan terbuka biasanya bersifat seperti esai. Ini biasanya sangat dibatasi. Ya, kenapa? Lebih banyak ke pertanyaan yang skalar. Maksudnya supaya lebih cepat ya. Bayangkan Anda sudah minta bantuan orang, terus orangnya harus ngisi esai sebanyak 30 atau 40. Wah, males orangnya juga nulis. Ya, jangan-jangan nanti yang 10 itu masih jujur ya. Yang nomor 20 sampai 50-nya udah asal-asalan aja nulis, udah capek. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalaupun mau pakai pertanyaan terbuka biasanya 1 atau 2 atau 3. Sisanya itu kebanyakan pertanyaan skalar atau pilihan ganda. Jadi kita mengumpulkan data hasil kuesionernya jauh lebih cepat dan diharapkan lebih baik. Oke, sesuai dengan kondisi nyata. Karena yang menjawab kuesioner juga kadang-kadang ada yang asal-asalan ya, yang tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang untuk proyek tentu saja dengan dana yang cukup besar. Ada yang namanya physiological method. Jadi menguji psikologi kita ya. Ada yang disebut sebagai eye tracking atau melihat pergerakan mata,
dan ada yang physiological measurement, ukuran-ukuran bagaimana tubuh badan kita itu bereaksi terhadap evaluasi. Tenang ya, Anda tidak sampai di sini nanti melakukan tugas akhirnya, karena ini butuh biaya yang tidak sedikit. Contohnya ini adalah eye tracking. Ini butuh alat khusus untuk melihat pergerakan mata, untuk memperhatikan apa yang dilihat oleh user di layar. Ya, karena kadang-kadang kesulitan dari usability itu adalah user sulit mencari menu atau objek di layar. Mungkin karena terlalu kecil, mungkin karena layoutnya terlalu rame, ya. Bagaimana cara membuktikan itu? Eye tracking. Posisi mata di mana nih? Kenapa misalkan pada saat menyampaikan message, ya, baik pesan kesalahan ataupun pesan untuk interaksi dari aplikasi Anda itu bukan sebaiknya ya, wajib ditempatkan di tengah layar. Supaya apa? Supaya mudah terlihat. Beda dengan ditempatkan di pinggir, ya. Itu memerlukan pergerakan mata. Itu saja sudah dianggap menyulitkan. Ada proses mencari mata itu. Ya, dan ini bisa dibuktikan dengan eye tracking. Ya, kalau psikologi measurement ya, ukuran-ukuran untuk badan ini sampai dengan aktivitas jantung, ya, kelenjar keringat dan seterusnya. Ini butuh alat yang ini sangat kompleks. Ini untuk proyek-proyek khusus, ya. Bagaimana misalkan Anda buat sebuah aplikasi game bertema horor, ya, lalu buat percobaan untuk misalkan dari berbagai umur, ya, ternyata game tersebut tidak cocok untuk yang umurnya 50 tahun ke atas dan mempunyai penyakit jantung. Nah loh, ya, taunya dari mana? Wah, taunya dari pengukuran aktivitas jantung. Ternyata game ini terlalu menegangkan. Berarti nanti harus ada larangan, ya. Game ini tidak boleh dimainkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan physiological measurement. Nah, ini contoh eye tracking, ya, bagaimana menguji posisi mata, ya, terhadap posisi objek yang ada di layar. Ya, contoh paling umum eye tracking ini katanya diujikan untuk iklan biasa, ya, iklan produk, ya. Jadi kalau iklannya misalkan 120 detik, itu dilihat pergerakan matanya apakah melihat produk atau tidak, ya. Kalau si matanya terus memperhatikan produk, itu iklannya bisa dianggap berhasil. Karena memang itu tujuannya iklan itu, ya, untuk memperkenalkan sebuah produk. Tapi jika ternyata si iklannya kurang bagus, si mata pengguna itu malah tidak memperhatikan produk, malah memperhatikan yang lain-lain, yaitu dianggap iklannya kurang berhasil, kurang bagus. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan iklan tersebut. Bagaimana dengan sistem aplikasi? Ya mirip. Ya. Bagaimana bisa mencari fungsi, bagaimana mencari objek tertentu, kesulitan tidak. Mata manusia yang memiliki keterbatasan ini untuk mencarinya. Ya, padahal ya ada di layar yang terbatas juga. Tapi ini bisa dibuktikan dengan eye
tracking. Ini adalah faktor-faktor yang membedakan teknik evaluasi ya. Macam-macam ya. Kenapa Anda memilih think aloud, kenapa Anda memilih kuesioner dibandingkan wawancara, kenapa Anda memilih kunjungan langsung atau survei, tergantung kepada tahap dalam siklus di mana evaluasi dilakukan ya. Berbeda ya antara masih dalam perancangan ataupun sudah dalam bentuk prototipe atau sistem yang jadi. Gaya evaluasi ya, termasuk pemilihan metode, tingkat subjektivitas atau objektivitas. Biasanya ini dipilih disesuaikan dengan objeknya, tindakan apa yang disediakan ya, yang mudah Anda lakukan. Sepertinya lebih mudah pakai kuesioner dibandingkan dengan wawancara langsung, apalagi kondisi sekarang ya, sangat-sangat dikurangi kontak langsung dengan orang lain. Misalkan informasi apa yang dibutuhkan, yang ingin diberikan, kesegeraan tanggapan ya. Kalau kesegeraan tanggapan mau pakai kuesioner ya sebaiknya pakai email misalkan. Lalu Anda tidak ingin ada gangguan. Kalau tidak ingin ada gangguan ya sebaiknya milih pengamatan lab ya, jangan survei langsung. Dan terakhir tentu saja sumber daya. Ya, bukan hal yang mudah nanti Anda melakukan penelitian, melakukan survei. Butuh biaya itu, butuh waktu, butuh usaha, butuh uang ya. Untuk melaksanakannya ya disesuaikan dengan itu. Memang sebaiknya kuesioner itu langsung ketemu dengan orang. Ada pengarahan dulu, maksudnya apa? Ya, Anda bisa nunggu orangnya cepat datanya nyampe. Karena kalau pakai email, waduh kapan ya Pak ya? Saya sudah 3 hari email nih belum dibalas-balas. Jangan-jangan dia nggak mau ngisi. Waduh, ya itu juga ada beberapa keuntungan, ada juga kekurangannya. Oke, nah itu evaluasi hierarki yang umumnya evaluasi yang dilakukan terhadap pengguna. Itu materi kita hari ini.